Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tentunya sehat bukan? Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana identifikasi unsur cerita. Setiap cerita yang kita baca memiliki bagian-bagian penting di dalamnya yang membentuk cerita tersebut. Bagian-bagian ini disebut unsur intrinsik cerita. Simaklah baik-baik penjelasan dari guru tentang unsur-unsur intrinsik ini. Di sini ada judul cerita. Kemudian tentang tema. Tema adalah tentang apa cerita tersebut. Nah, tema ini adalah ide cerita, sebuah gagasan mengapa penulis menuliskan cerita. Contoh tema misalnya tema tentang petualangan, tentang perjuangan, persahabatan, atau keluarga, seperti itu. Kemudian untuk amanat. Amanat apakah pesan moral dari cerita? Jadi amanat itu adalah pesan dari cerita tersebut. Misalnya, seseorang itu harus hidup dengan jujur. Seperti itu. Kemudian untuk latar. Latar itu adalah kapan dan di mana cerita itu terjadi. Nah, jadi ada keterangan tentang lokasi dan waktu cerita. Penulis cerita biasanya mendeskripsikan latar dengan sangat detail sehingga pembaca dapat membayangkan tempat, situasi, dan suasana cerita. Contoh tempat dari cerita itu bisa di hutan atau di kota besar ataupun pedesaan, seperti itu. Untuk kapannya bisa mungkin siang hari atau malam hari ataupun sore hari, seperti itu. Kemudian untuk tokoh dan penokohan. Siapakah tokoh dalam ceritanya dan bagaimana sifatnya? Kemudian untuk alur cerita adalah bagaimana alur cerita ini pada awal, pertengahan, dan juga akhir. Nah, untuk alur cerita ini bisa alur maju. Alur maju adalah alur cerita yang biasanya disebut progresif atau tindakan yang memuncak pada akhir cerita. Alur maju adalah serangkaian peristiwa yang dimulai secara teratur dari awal hingga akhir cerita. Contoh alur maju misalnya cerpen
yang menceritakan masa kecil seorang anak yang kemudian tumbuh dewasa dan berakhir ketika ia tua. Diceritakan pula bagaimana konflik yang ia hadapi selama hidupnya. Kemudian ada juga namanya alur mundur. Alur mundur atau regresi merupakan tindakan yang menceritakan masa lalu dari tokoh di dalam cerita. Pengertian alur cerita mundur ini justru konfliknya disampaikan di awal cerita dan kemudian mundur ke masa lalunya. Serangkaian peristiwa dalam reflux dimulai dari masa lalu ke masa kini dengan waktu yang tepat. Contoh alur mundur adalah cerita pensiunan polisi yang menceritakan kisahnya berjuang selama menjadi anggota polisi. Nah, kemudian juga ada alur campuran. Nah, pengertian alur cerita berdasarkan kronologis cerita yang terakhir, yakni alur campuran. Alur campuran atau alur bolak-balik ini seperti sungai yang dimulai di titik paling tinggi, kemudian menceritakan masa lalu dan berlanjut sampai sekarang. Saat menceritakan masa lalunya, karakter tokoh yang diperkenalkan di dalam cerita akan memperkenalkan karakter lain selama cerita belum berakhir. Dan saat cerita kembali ke awal lagi. Contoh alur campuran adalah sebuah cerita yang dimulai di tengah-tengah cerita dan kemudian maju atau mundur. Kemudian ada alur sorot balik atau flashback. Alur sorot balik atau flashback merupakan alur yang terjadi karena pengarang mendahulukan akhir cerita dan setelah itu kembali ke awal cerita. Pengarang biasanya memulai ceritanya dari klimaks menuju kembali ke awal cerita dan ke akhir cerita lagi. Tahapan yang terjadi pada alur sorot balik ini dimulai dari klimaks, antiklimaks, akhir, peruwitan, dan kembali ke awal. Kemudian ada juga alur klimaks. Alur klimaks adalah susunan peristiwa menanjak dari peristiwa biasa yang meningkat menjadi penting dan lebih menegangkan dibanding sebelumnya. Dan ada alur anti klimaks, di mana alur cerita anti klimaks adalah alur cerita yang susunan peristiwanya makin menurun dari peristiwa menegangkan, kemudian menjadi kendor dan berakhir dengan peristiwa yang semakin biasa saja. Kemudian ada juga alur kronologis. Alur cerita kronologis adalah alur yang susunan peristiwanya berjalan sesuai dengan urutan waktu terjadinya peristiwa. Di dalam alur ini terdapat hitungan jam, menit, detik, hari, dan lain sebagainya.
Nah, setelah itu mari kita berbicara, berdiskusi, dan juga mempresentasikan. Nah, kegiatannya seperti ini. Kembali ke 7 pertanyaan tentang kisah kelinci kecil dan burung pipit. Dapatkah kalian mengidentifikasi unsur intrinsik yang ditanyakan dari masing-masing pertanyaan? Diskusikan dengan teman kalian. Gambarlah peta berpikir tentang unsur intrinsik cerita di atas pada buku tulis. Kemudian, tuliskan hasil diskusi kalian. Jadi, anak-anak membuat seperti ini. Skema seperti ini ya. Di peta berpikir seperti ini, ada judul cerita. Kemudian ada tema, tokoh dan penokohan, amanat, alur cerita, dan juga latar. Nah, untuk judul ceritanya tulis di tengah sini. Judul ceritanya apa ya, anak-anak? Judul ceritanya Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Jadi tulis di tengah sini. Judulnya Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Nah, untuk temanya apa anak-anak? Sama seperti jawaban nomor 1 yang kemarin, temanya. Nah, temanya akibat dari tidak menurut kepada orang tua untuk temanya. Dan untuk tokoh dan penokohan, siapa sajakah tokoh dan bagaimana sifatnya? Ya kan? Tokohnya siapa saja? Ada kelinci kecil yang mempunyai sifat ingin tahu. Kemudian dan siapa? Burung pipit yang memiliki sifat bijaksana. Untuk tokoh dan penokohan. Kemudian untuk latarnya, kapan dan di mana cerita itu terjadi. Jadi latarnya itu di mana? Nah, benar di kebun wortel Pak Rusa pada siang atau sore hari untuk latarnya ya. Kemudian untuk amanat atau pesan moral dari cerita itu apa ya? Nah, untuk amanatnya apa? Tidak mengambil sesuatu tanpa izin dan juga apa? Menurut kepada orang tua. Nah, seperti itu. Kemudian untuk alur cerita, alur ceritanya apa ya? Yang sudah dijelaskan tadi, termasuk alur cerita,
alur mundur. Karena tadi kan itu diceritakan seperti ini. Ketika di kebun baru teringat akan pesan-pesan dari ibunya kalau tidak boleh keluar karena ada wabah penyakit. Tapi kelinci kecil melanggarnya, ya kan? Jadi alurnya alur mundur, alur ceritanya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.